Halo Gopals Ferry di sini, dan kali ini sesuai request yang telah kalian banyak request, yaitu adalah gue akan mencoba mainin Genshin Impact di Realme Narzo 30A. Nah, penasaran gak sih sebagaimana performanya Genshin Impact di smartphone entry level paling budgetnya Realme saat ini, yang digadang katanya the next power up your game. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja let's try it out. Nah, buat refresher aja, si Realme Narzo 30A ini ditenagai sama MediaTek Helio G85 dan juga punya RAM 4GB serta storage 64GB. Nggak terlalu impresif untuk sekelasannya karena yang lain udah nyampe ke 6128, tapi Narzo 30A masih stay di 464. Dan itu sebenarnya Narzo 30A ini sedikit lebih kayak refresh dari Narzo 20 yang sebelumnya juga udah dirilis dengan harga yang kurang lebih mirip lah, nggak beda jauh dengan spesifikasi yang juga masih serupa, yaitu Helio G85 beserta RAM 4GB serta storage 64GB. Nah, di tangan gue ini udah ada Realme Narzo 30A yang resmi di Indonesia, jadi nggak ada versi luar-luarannya. Dan gue juga udah penasaran dengan performanya Narzo 30A ini untuk mainin game Genshin Impact. Sebelum itu, kita bisa, mungkin gue akan beda dari biasanya, gue memperlihatkan sedikit beberapa poin dari si Helio G85-nya, yaitu di Antutu, dia mencapai skor 157.787. Agak sedikit lebih rendah dibandingkan pas dia promosinya di launching kemarin. Jadi ini gambaran powernya, CPU-nya 73755, GPU-nya for some reason 0, not supported. Itu nggak ngerti sih kenapa. Terus memorinya 45535 dan UX-nya 38497. Mungkin ini karena ada error aja dengan benchmark resultnya si Antutu 856. Nanti mungkin di reviewnya gue akan tes ulang lagi untuk Antutu score-nya, apakah bakalan naik atau enggak. Tapi di sini kita akan membahas tentang performanya main Genshin Impact. Nah, Genshin Impact yang ada keinstall sekarang adalah versi 1.3 dan udah makan storage 10,44GB sekarang. Jadi makin belakangan ini Genshin Impact tuh makan storage-nya makin cukup gede. Sekarang udah nyampe 10GB. Dan itu actually membuat gue was-was dengan storage-nya si Narzo 30A ini cuma 64GB. Apakah kedepannya masih bisa sustain atau enggak? Berhubung ini sekarang udah kemakan 10GB. Coba kita lihat ini total available-nya aja sekarang cuma nyisa 26,9. Dan ini gue juga ada install beberapa game lain kayak PUBG dan juga Call of Duty Mobile buat nanti kita tes terpisah. Jadi ya agak ngeri aja sih, takut storage-nya tuh bocor karena game-game smartphone sekarang surprisingly makan tempat tuh lumayan gede. Jadi ya agak bludak sih. Ini apps-nya aja 21. Nomor 1 adalah Genshin Impact, nomor 2 Call of Duty Mobile, lalu kemudian PUBG Mobile sama Antutu benchmark. Yaudah, kita tes aja main Genshin Impact. By the way, kalau kalian tadi ada satu icon app yang sebenarnya gue agak nggak setuju ada di sini, yaitu adalah Snack Video. Gue nggak ngerti kok itu bisa lolos sebagai requirement TKDN bersama dengan Babe dan kawan-kawan. Jadi for now kita abaikan dulu aja ini, dan gue nggak main Snack Video karena I'm not into Ponzi and stuff. Kalian bisa lihat video gue yang tentang Grab Toko untuk lebih lanjutnya. Tapi udah, kita tes aja dulu Genshin Impact dan load-nya sendiri si Genshin Impact. By the way, ini nggak bakalan ada nanti tes terpisah dengan mode game space-nya, karena ternyata game space-nya udah otomatis aktif dari Realme waktu kita ngejalanin Genshin Impact, which is nice. Ya, dan seperti biasa, disclaimer, load-nya berpengaruh sama kemampuan memori dan juga kemampuan internet kita. Gue agak lupa dia pakai memorinya itu apakah UFS atau eMMC. Kayaknya harusnya di Antutu bisa kelihatan deh. Coba kita buka dulu sebelum itu. Gue agak lupa dia kayaknya
My device details. Coba ada CPU Helio G85, review clock range, clock core, segala macam. Nope. Di mana ya ngelihatnya? Ada nggak ya identificationnya di sini? 65 nggak ada. Storage test. Nope, bukan. Harus pakai CPU Z, I guess. Ya, jadi nanti gua akan coba tulis di bawah gini untuk mengetahui, ngasih tahu dia sebenarnya pakai eMMC atau pakai UFS. Gua agak lupa juga. Tapi ya tadi itu loadnya kesini tuh masih cepat. Kita coba start aja seberapa cepat. Again, berpengaruh sama koneksi internet dan juga memorinya. Kalau misalnya berasa udah agak slow sekali nih waktu preparing to load data sama verifying file integrity-nya, itu kemungkinan besar karena pakai eMMC. Ini kemungkinan pakai UFS 2.1 sih, jadi masih lebih cukup keep up. Nah, ini kita masuk ke dalam load screen pertamanya. Di sini yang dimana tadi kemampuan memori dan juga internet lebih berasa berpengaruh. Dan ya, kita main di version 1.3 ya. Jadi masih di setelah event Lantern Ride, sebelum event Mondstadt yang baru, yang apa sih? Yang 1.4. Jadi ini performanya, dan gue sebenarnya sebelumnya udah pernah ngetes sedikit di Narzo 20 untuk G85, dan performanya ya gue belum publish videonya sih sebenarnya karena ada satu masalah dan yang lainnya. Tapi ya performanya as expected dari sebuah entry level. Ini jadi udah mulai not bad, masih cukup cepat, berarti harusnya udah pakai UFS. Memorinya bukan eMMC lagi yang agak underpowered. Dan patah-patah sekali ya buat ngeliat doang, belum jalan loh ini. Kita cek dulu settingan defaultnya dia apa. Settingan defaultnya di graphics adalah lowest defaultnya. Jadi out of the box kalian akan direkomend untuk main di lowest 30 fps. Dan kita akan coba dulu tes dengan lowest 30 fps ini. Ya, oke, so far sih playable ya. Untuk jalan gini doang playable. Tapi tadi kalau misalnya kalian ngeh untuk look around aja, agak ada beberapa stutter, tapi itu sepertinya first time load aja. Draw distance masih cukup oke, kita bisa lihat di sana. Dan beberapa orang di sana udah ke render, jadi udah cukup oke. Tapi jarak jauh di daerah sana, di dekat-dekat gedung-gedungnya Liyue yang sanaan, itu agak belum ke render ya, masih kotak-kotak banget. Mesti kita deketin dulu. Masih belum ke render, dan baru ke render nih sekarang. Itu pun masih ada yang delay nih. Ini kalau nggak salah ada detailnya sedikit, tapi ini, nah itu dia detailnya. Jadi draw distance-nya dia baru siapin balok 3D jauh di depannya, belum ngerender detailsnya kayak texture dan segala macamnya, itu di render belakangan. Cukup disayangkan sih ya, tapi karena ini ekspektasi dari grafik lowest 30 fps ya, di belakang pun sekarang dihilangin tuh rendernya, menghilang. Meanwhile di sini detailnya juga baru ke render, pokoknya agak delay ya. Tapi itu kurang lebih kalau misalkan main di lowest di smartphone apapun sih rata-rata lowest bakalan kayak gini, karena draw distance-nya bakalan di load belakangan. Cuman ya dalam perjalanan kita so far nggak sebanyak itu stutternya. Masih ada stutter dikit-dikit tapi nggak sebanyak itu. Dan oleh karena itu berbeda dari biasanya, kita biasanya kalau lawan tuh priority fine. Gue akan coba nge-trigger Wolfendom punya si bosnya yang Wolfnya, karena katanya banyak yang nanyain kalau lawan boss weekly kayak gimana. Jadi kita akan spawn aja dulu. By the way, nggak tahu kenapa screen-nya nggak segitu sensitif. Apakah karena delay dari performanya juga bisa jadi, tapi screen-nya kurang sensitif sih tadi buat bergerak ya. Dan seperti biasa gue ngecek tangan untuk ini, coba. Nah, oke, ini sekarang kita udah di dekat stadium buat Wolfendom ya. Oke, sudah. Kita coba jalan ke Wolfendomnya. Seharusnya sih G85 masih cukup playable.
Dan considering performanya G85 yang sedikit di atasnya 662, Snapdragon 662, harusnya ini menjadi tantangan entry level yang cukup menarik buat kalian yang mau main game di smartphone ini. Karena G85, I have to say, MediaTek sejak mengeluarkan seri G-nya, seri gaming series-nya, gue cukup interested dengan kemampuannya yang bisa on par dengan 700 series-nya Snapdragon, dan biasanya memberikan alternatif harga yang sedikit lebih affordable dibandingkan counterpartnya di 700-an series. Dan itu actually it's a good thing, karena jadi kita bisa lihat performa yang berbeda dari chipset yang lebih beragam, nggak cuma Snapdragon mulu, tapi konotasi negatif terhadap MediaTek pun berkurang karena performanya yang jujur aja udah mulai ngejar. Tapi kita coba cek dulu, gue lupa Wolfenstein bisa di-trigger nggak ya walau udah? Oh bisa. Jadi itu cukup menarik sih untuk ngerender game segala macam, masih cukup oke di budget price seperti ini. Oh, wow, rendernya begitu banget, nge-spawn tiba-tiba. Cutscene-nya nggak semulus yang di-expect ya sebenarnya, tapi ya oke lah. Jadi kita bisa lihat sekarang perbedaannya. Oh, no. Oh, bisa kabur. Enggak ya, kena tetap. Oh no. Gue belum begitu bisa main solo lawan Wolf, biasa berdua sama Feli. Kalau enggak, yang biasa solo itu biasanya main lawan si siapa? Namanya Devalin, si naga hijau itu, naganya Fenty. Karena nggak tahu lebih bisa aja dibandingkan ngelawan Andrius. Tapi ya so far sih playable, masih oke walaupun lawan boss. Tapi cara gameplay gue yang masih berantakan, mohon maaf. Nggak ada stutter yang annoying, playable dengan cukup oke. Harusnya sih so far oke ya, nggak ada masalah. Tuh. Oh, baru ada stutter, dan itu pun pas ultinya Sucrose. Tapi ya masih playable dengan cukup nyaman sih. Aduh, ya udahlah, daripada mati sama Andrius. Jadi ya kurang lebih itu sih performa gameplaynya Genshin Impact di lowest 30 fps, masih sangat playable di Helio G85 dan Realme Narzo 30A. Tapi mungkin tadi nggak segitu doang, masih kurang oke. Gue coba spawn satu lagi ke Cryo Regisvine buat ngasih lihat performanya setelah revive dulu di sini. Cryo oh di sini, Cryo Regisvine. Karena jujur aja ngelawan Andrius, gue belum bisa mainan solo banget. Kadang bisa, kadang nggak lolos. Jadi masih ada naik turunnya ngelawan si Andrius. Tapi kalau Devalin masih lebih cukup oke. Cuman males spawn itu karena Andrius lebih cepat daripada. Starter berat banget. Baru berasa. Tapi ya untuk daily grinding sih harusnya kalau kalian mainnya di lowest masih cukup oke. Nggak terlalu annoying performanya. Cuman tadi gue memang ngerasain beberapa input touch-nya agak delay. Itu kayaknya ada dua kemungkinan. Satu, apakah karena memang inputnya dia yang delay, atau tangan gue memang agak tipis, jadi nggak bisa di register dengan baik touch inputnya karena nggak, sensitivitasnya menurun. Tapi harusnya it's not a problem. supposedly not a problem karena ya tangan orang kan beragam, harusnya sedikit bisa sensitif aja guys, cuma karena render grafiknya lambat atau gimana. Terus sih ini gue dari tadi lawan Andrius sama ini Cryo Regisvine masih cukup oke.
nggak ada yang momen-momen annoying kayak heavy stutter banget, karena ini masih di lowest 60 fps. Supposedly kalau lowest 60 fps pun masih cukup playable lah ya, hopefully. Mari kita coba. Ups ya, nggak lihat. Nah, itu sih berasa ada sedikit, mulai berasa sedikit delay dan segala macam, dan ping gua normal di 100 berapa tuh, 125an kuning. Harusnya not a really big problem kalau misalkan soal performa koneksi lagi cukup oke. Cukup oke sih ya, dan gila ya. Ya, dikit lagi dan belum. Oh, dan udah. Oke. Sip. Ya, jadi itulah lowest 30 fps, masih super playable banget. Tapi agak anget di sininya nih, biasa di bagian atas ini. Coba kita cek aja suhunya berapa. 40-an. Oh, udah masuk 40-an ya, tumben secepat itu. Jadi iya, di jeleknya di Realme Narzo, namanya kutip ya jeleknya, performa thermalnya as expected dari perangkat MediaTek, agak lebih sering overheatnya, panasnya. Cuman ini masih 40-an sih, masih oke, masih bisa dimainin. Cuman tadi gue mulai berasa anget. Bukannya nggak comfortable sih, masih oke aja. Cuman di bagian kameranya, karena dia kayak ada glass protectionnya ini yang cukup bikin berasa anget-anget gimana gitu. Dibandingkan kalau kita main di yang lebih adem lainnya. Oke, sebelum itu kita coba ganti grafiknya ke lowest 60 fps dan langsung overclocked statusnya. Di sini pun game space juga udah aktif. Penggunaan GPU-nya 9%, yakin 9%. 73, 59 ya, FPS-nya 33 FPS tadi, dan GPU-nya nge-spiking. Jadi nggak sestabil itu, tapi 60 FPS bisa masih ke trigger sih. Tapi tiba-tiba kenapa loading? Oh no, koneksi internetnya. Hah? Bye-bye kecil. Kecil ngil. Oh no. Oh no. Halo. Oke, sudah kembali lagi. What the heck? Kenapa tiba-tiba ultinya? Yap, koneksi internet mendadak ngedrop jadi 660 ms. Gue pakai Telkomsel Orbit yang sebelumnya udah di review sama Tommy juga. Kalian bisa cek reviewnya di channel kita juga tentunya. Tapi ya 60 fps masih ke trigger sih, masih berfungsi, masih jalan. Lowest 60 fps ya ini, by the way. Masih bisa jalan, masih bisa itu, harusnya sih oke. Coba kita pindah ke area starternya, ke area sekalian nge-revive dulu ke Starfall Lake deh. Jadi lowest 60 fps pun masih bisa jalan ya, walaupun displaynya refresh rate-nya standar aja, cuma 60 Hz. Nggak super fancy kayak saudara-saudaranya di Narzo 20 Pro sama Narzo yang pertama yang kayak Realme 6 Pro yang bisa mencapai sampai 90 Hz plus nggak plus 90 Hz. Itu menarik sih ketika harga budget bisa mencapai refresh rate yang cukup tinggi. Tapi refresh rate-nya si Narzo 38 itu stay di 60 fps aja. Ya, pergi burung-burungnya dadah. Dan ya 60 fps 60 fps sih nggak begitu berasa lancar. Better main di lowest 30 aja kalau nggak mau main, dan lebih nyaman daripada maksain. Tapi habis ini tentunya kita akan nyobain hal yang lebih maksain, yaitu main di highest 60 fps, which I have to say pasti banget akan nge-crash. Nggak ada babi-bubi bebo, langsung pasti nge-crash punya. Bukan nge-crash, sorry, starter punya nge-lag-nya setengah mampus. Ini aja nge-lag-nya udah agak lumayan, agak touch input mulai berasa delay, action-actionnya mulai berasa ketinggalan.
Dan tapi performa grafiknya tuh sama sebenarnya, cuma mengunlock kemampuan refresh rate-nya aja untuk mendapatkan hal yang lebih kekinian lah, kayak di PC kan bisa dapat 60 fps tuh happy banget. Kadang lebih kan karena di unlock. Ya itulah. Oke, ini harusnya sih lowest 60 fps nya kurang lebih kayak gini. Kita akan coba cari boss battle satu, dan supposedly sih akan cukup annoying buat main lawan boss di lowest 60 fps yang stuttering. Tapi akan gue cobain juga nonetheless. Oke, kita akan lawan si Electrohypostasis buat ngetes performanya Genshin lowest 60 fps. By the way, kalau nanya kenapa milihnya Cryo sama Electro gitu-gitu biasanya di di video ngetes, karena itu bos-bos daily yang biasanya most likely akan kalian battle buat daily grind, buat resin atau enggak buat talent update gitu-gitu. Pakai ulti aja dia kan ya. Jadi itu makanya most likely kalian akan menghabiskan waktunya untuk main lawan bos-bos yang seperti ini instead of boss weekly kayak lawan Hilde, lawan Andrius, lalu lawan Devalin. Itu kan soalnya weekly. Entah. Ya, touch input agak keganggu sih, udah mulai agak keganggu. Nggak se-fluid itu. Tapi surprisingly masih berjalan, walaupun ya jadi nggak penting untuk make di di 60 fps kalau ujung-ujungnya pun nggak ke render sampai 60 fps. So ya be aware aja buat 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 ngelawan boss jangan di 60. Ya, touch inputnya berasa sih delay. Tapi masih playable ya 60 fps. Cuman buat apa main lowest 60 fps kalau ujung-ujungnya stuttering kayak gini. Mending tadi di lowest 30 fps buat at least performanya nggak babai banget. Kalau ini berasa mulai babai daripada buang-buang performa. Oh shoot, nggak tahu gimana cara lawannya, jadi gue akan kabur aja. Kah? Oh, udah. Oh iya. Oh, gyronya nggak nyala ya? Kenapa nggak nyala? Gyronya nggak nyala. Ini kayaknya bukan karena nggak diaktifin kah? Oke, sekarang tinggal hancurin segitiganya dia. Satu lagi dan selesai. Yap. Oke, selesai. Oke, nah itu tesnya kita di Genshin Impact. Lowest 60 fps sambil ngelawan boss Electrohypostasis. Masih playable? Masih. Cuman gue pun mempertanyakan fungsi buat naikin ke 60 fps kalau kita pun maksimum rendernya nggak nyampe 60 fps. Cuman tadi mungkin sekitar 33, mentok-mentok 45. Ini sih ada muncul 57 tapi kan di menu screen. Kalau kita ganti ke sini malah ngilangin banyak detail dan segala macam. Precious graphic wise malah nggak penting, mendingan balik ke 30 aja. Ya walaupun 37, 33, 36 di atas 30 dari biasanya, inputnya jadi nggak sebagus itu. Tadi ada beberapa input yang delay juga.
untuk di FPS 60 FPS. Nah, untuk soal hitnya, surprisingly sih masih sama kayak tadi di handheldnya. Cuman kalau diukur gini apakah masih sama? Ya, surprisingly malah lebih rendah ya, malah bisa turun ke 39,2. Not sure how is that even possible. Nggak nyampe 40. Apa karena beda bosnya? Oh ini 40 di sini, berarti lambang Naruto-nya nih. Itu nyampe 41. Jadi mungkin ini area prosesornya. Itu tadi tangan pun lebih dingin daripada ini. Jadi ya itu performanya lowest 60 fps, nggak jauh beda dengan lowest 30 fps. Jadi gue merekomendasikan kalau kalian mau main lowest itu 30 fps aja, nggak usah ke 60 fps. Dan tentunya hal bodoh terakhir yang akan kita lakukan adalah men-settingnya jadi highest 60 fps, which I know it's kinda stupid buat di G85 buat dites. Tapi ya for the sake of it, gue akan mencoba jalanin di highest 60 fps dan langsung grafiknya bapak. Tapi grafiknya sama pasti meningkat sih. Kalau kita matiin motion blurnya mungkin sedikit mendingan dalam beberapa kasus, masih bisa bergerak at least. Nah, dibandingkan motion blurnya nyala. Dan surprisingly masih bisa jalan ya. masih bisa main sih kayak gini. Should I test it lawan Cryo? I guess so. Oh, tadi rumputnya delay sih ya, spawnnya dan yang lain-lainnya. Untuk grafiknya masih bisa ke trigger, bukan trigger, ke render dengan lambat. Tuh kayak rumputnya ada beberapa yang akhirnya nggak keload di sana. Ini pasti nyusul nih. Kita udah nyampe, berdua ada rumput tuh kan. Tapi draw distance sangat mantap sekali, of course, di highestnya di game mobile ini, satu ini yang paling berat saat ini. Open world dong, bayangin kapan lagi ada developer open world buat di mobile games kan. Ya, tapi starternya di mana-mana lebih berantakan. Tapi jujur ya, dibandingkan sama 662 Snapdragon, G85 ini punya performa yang sedikit lebih solid dibandingkan 662, which really is pretty interesting karena kedua chipset ini harusnya berada di chipset yang berada di kelasan yang sama-sama di chipset mid range yang dipakai sekarang kebanyakan oleh entry level smartphone di rentang harga 1 jutaan. Tapi gue sendiri merasa G85 punya performa yang lebih solid, at least tadi di lowest 30 fps nya dan 60 fps nya, karena bisa dimainin dengan cukup nyaman, dengan respons yang cukup baik, dan juga grafik yang not too shabby sih sebenarnya untuk sebuah game berat di Genshin. Oke, sudah revive dan iya, masih highest masih jalan, sort of agak memaksakan, tapi ya for the sake of it jalan. Dan mungkin abis ini kita akan coba tes lanjut ke boss di Cryo Regis main lagi, karena areanya tuh lebih dekat dibandingkan banyak boss lainnya yang lokasinya tuh lebih jauh jalannya. Jadi kita akan lawan ke Cryo Regis mainnya lagi. Hopefully masih bisa render dengan baik dan gak patah-patah. Dan ini hujan, nanti hujan si flowernya bisa diambil dong langsung. Nggak bisa, curang juga. Ada hujan. Cuman nggak ngebakar kita doang. Curang. Oke, di sini harusnya bentar lagi turunannya. Oh iya, itu dia. Woi, patah-patah. Nah. Oke, kita akan dash. Oh, Corollanya di sini. Masih jalan sih sebenarnya, tapi inputnya nggak selancar tadi pas kita main di lowest 30 fps. Mulai berasa stutter yang agak annoying, dan for some reason koneksi gue ngedrop, jadinya nggak bisa ganti karakter. Di
Koneksi internetnya. Ya, salah satu hal yang menyebalkan dari main Genshin Impact adalah how dependent ini dengan koneksi internet. Even though kita padahal lagi ini kebanyakan tuh kayak offline game RPG kalau jatuh. Corolla-nya satu lagi. Hammer sini. There. Nah, oke. Ya, nggak semulus itu, dan koneksi internetnya nggak semulus itu juga. Kayaknya bad. Ngedrop sekarang nggak tahu ke 999 ms. Padahal tadi pas awal main tuh enak banget di 111, 120 mentok-mentok. Ya well. Kadang pusing juga sih jadinya kalau main apa namanya aduh. Oi. Hah? Enggak kan, catching belum down. Gimana? Inilah enaknya kalau koneksi lemot begini, jadinya ganti karakter pun lama. Tapi touch input mulai berasa keganggu sih. I'll give catching some food. What? What the hell? Taruh dikit lagi. Oke, dah. Oke, so ya itu tadi gameplaynya Genshin Impact di highest 60 fps. Apakah bisa dimainkan? Surprisingly bisa. Cuman nggak senyaman itu, dan gue nggak merekomen untuk naikin ke highest 60 fps di G85. Kedorong sih kedorong. Cuman literally input dan segala macam tuh akan sangat ngefek banget. Jadi gameplaynya tuh nggak sehalus yang kita harapkan. Tapi highest 60 fps pun jalan. Nggak keren sampai 60 fps of course. CPU utilization-nya mentok 99%. GPU utilization-nya, CPU-nya 52% dan FPS-nya di 18-an, jadi di belasan. Not a comfortable way to play this game. Cuman kedorong sih sampai highest 60 fps, dan suhunya masih di sekitaran 40-an, dan gue bingung entah kenapa kok suhunya malah turun ya. I guess some kind of cooling. Nggak ada cooling yang gue tahu ada di sini sih, tapi ya rata-ratanya sih 40 derajat Celcius all across, dan yang lain 38 di bawah-bawah akan adem. Tapi di atas ini surprisingly di antara segitu aja ya. Di layarnya itu baru agak hangat 41-an, dan jadi nggak nyamannya sih di layar sih. Tapi ya itulah kurang lebih gameplay Genshin Impact di Realme Narzo 30A sesuai request kalian juga. Dan apakah rekomendasi gue buat main di Genshin Impact ini? Ya main aja di lowest 30 fps, itu buat daily grinding masih super enak banget. Walaupun memang nggak se-smooth flagship of course, ini entry level smartphone. Tapi dengan harganya si Realme Narzo 30A yang cuman 1,8 juta, bisa main Genshin Impact lowest dengan performa yang cukup oke. At least oke aja ya, jadi bukan perfect tapi oke. Itu masih cukup oke. Oke-nya banyak banget sih. Masih bagus lah buat kalian yang mencari smartphone budget, nggak pengen sampai dompet menangis buat main Genshin Impact. Tapi kalau kalian mau memaksakan ke highest 60 fps, of course nggak bisa. Lowest 60 fps bisa, cuman buat apa? Karena dia akan merender maksimal masih di 30-an fps. Jadi gue akan merekomendasikan main di 30 fps aja lowest buat dapat performa terbaik main Genshin Impact di Realme Narzo. Dan ya dengan grafik yang udah cukup oke sih sebenarnya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja subscribe ke channel kita dan aktifkan lonceng notifikasi
biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya, termasuk tes-tes gameplay Genshin Impact di smartphone-smartphone yang baru rilis di Indonesia. Despite of chipsetnya mau entry level, flagship, mid range segala macam, akan coba kita hajar selama lagi ada budgetnya untuk berputar di sini. Dan tuh ternyata ada cryo di situ ya. Ya, gitu aja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. Oh ya, thanks for watching. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komentar di bawah. Nggak masih tentang seputar Hearthstone 30A atau seputar Genshin Impact, mau nanya apapun silakan. Atau kalian bisa kontak kita juga via Instagram di @guiguicom di IG-nya kita. Yaudah, thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out. Dan yang request catching katanya wangi kan? Oh, catchingnya juga signing out di sana. Oke, thanks for watching. Stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out. Bye bye.